Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Rosalia. Saya Nurul Hikmah. Saya Anissa Miftahul Jannah. Saya Adawiyatul Nufus. Kami dari kelompok 1 Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, jurusan Sosiologi Agama. Di sini kami akan membahas tentang aliran-aliran psikologi. Singkatnya, mari kita langsung menuju ke pembahasannya. Aliran psikoanalisis merupakan aliran yang mencari penyebab munculnya perilaku manusia pada alam bawah sadar. Maksudnya di sini adalah aliran bawah sadar. Ketika si Joni mau pergi ke rumah pacarnya, tetapi ketika dia menghidupkan motor, dia tidak sadar akan hal dia lakukan. Ketika dia berjalan ngegas, dia tidak sadar akan hal itu. Misalkan kayak gini. Sekarang saya mau pergi ke rumah pacar saya. Yang pertama, saya mau menghidupkan motor saya dengan cara saya colokkan kunci ke motor saya. Terus setelah itu saya akan ngegas perlahan. Ketika ada jurang saya akan ngerem. Itu tidak akan terjadi terhadap si Joni ini. Tetapi alam bawah sadar ini merupakan ketika dia itu saya sekarang mau pergi ke rumah pacar saya. Dia berkeinginan, dia berpikir akan hal semua itu, dia tiba-tiba akan nyampai pada suatu tempat yang dia tujukan itu. Di sini ada salah satu tokoh aliran psikoanalisis, yaitu Sigmund Freud. Sigmund Freud ini adalah tokoh Australia pada akhir abad ke-19. Aliran ini dia berpendapat bahwa manusia adalah makhluk yang berkeinginan atau homo volens, atau selalu berkeinginan. Contohnya kayak gini, misalkan ada seseorang yang si B, dia selalu berkeinginan, saya maunya kayak gini, saya akan mau sukses, saya mau pintar, dia selalu berkeinginan dalam dirinya itu. Di sini di alam bawah sadar ini ada 3 aliran atau 3 struktur. Yang pertama id atau psikis, yang kedua ego, dan ketiga super ego. Id ini atau psikis berasal dari pikiran yang ingin mencapai sebuah keinginan sebelum menjadi sebuah tindakan. Nah, ketika energi psikis ini sudah kuat, maka timbullah ego. Ego ini adalah pikiran yang memfokuskan pikiran menjadi satu di dalam sebuah ego, dalam jati diri tanpa dicampuri oleh pikiran-pikiran oleh orang lain. Maksudnya di sini adalah pikiran di mana apa yang dia pikirkan, apa yang dia inginkan di dalam hatinya, ya udah itu, dia nggak mau dicampuri oleh pikiran-pikiran oleh orang lain. Sesuai apa yang dia pikirkan, itu yang dia inginkan, tanpa ada campuran oleh orang lain. Dan ego ini adalah ketika pendapat di dalam pikiran ini kuat, maka berubah menjadi super ego. Super ego ini adalah yaitu langsung mengambil sebuah tindakan sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Maksudnya di sini adalah contohnya kayak gini. Kalau ego, ketika kita memakan bakso, tetapi di dalam bakso itu ada terdapat daging babi. Nah, daging babi ini adalah hukumnya haram. Kan super ego ini adalah dia masih memikirkan norma-norma atau hukum-hukum tertentu. Nah, tapi kalau ego ini ya udah, kalau dia itu tidak memikirkan hukum atau larangan-larangan yang ada. Contohnya kayak tadi itu, kayak kita memakan bakso. Ketika kita makan bakso terdapat ada sebuah daging babi. Ya udah, ketika kita lapar ya udah kita makan. Kita nggak mau berpikir panjang. Kok saya tuh makan daging babi? Kalau saya makan daging babi itu hukumnya haram dong. Nah gitu. Kalau super ego, dia masih memikirkan hukum-hukum atau larangan-larangan. Tetapi kalau ego ini, kalau dia lapar ya udah, maupun daging babi maupun itu haram, ya udah dia makan, yang penting dia itu kenyang. Itu adalah yang dipikirkan oleh ego. Dan psikoanalisis ini berkembang menjadi Freudisme, yang dimana ada banyak orang lain. Maksudnya ini adalah antar individu yang
yang harus saling berkesinambungan, antar individu itu saling berkesinambungan, antara yang satu sama yang B itu saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua di sini adalah menjadikan orang lain atau agresif. Di sini adalah adanya kekuasaan atau pengakuan bahwa ketika dia itu, oh saya memegang kekuasaan, saya punya kekuasaan, saya berarti bisa mengendalikan orang lain. Itu adalah menjadikan orang lain atau agresif. Dan selanjutnya di sini ada menjauh dari orang lain. Maksudnya di sini adalah manusia di dalam sugestinya, pikirannya hanya mementingkan diri sendiri atau egois. Selanjutnya di sini ada kepribadian hak dasar. Maksudnya di sini adalah yang pertama terbentuknya terhadap hak sekunder seperti adanya kebutuhan dalam keinginan, dan di sini juga sedangkan ada di sini ada sekunder dan primer. Sekunder ini adalah seperti adanya kebutuhan dan keinginan, sedangkan primer ini adalah lebih kepada alam bawah sadar. Kita bergerak sesuai alam bawah sadar seperti Jonisi tadi itu. Nah, sekunder ini berasal dari pikiran apa yang menjadi kebutuhan kita, itu yang kita kerjakan. Kalau primer ini adalah bergerak sesuai naluri kita, sesuai apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan, sesuai perasaan kita, itu adalah primer. Aliran behaviorisme. Letak aliran ini ialah Ivan Petrovich Pavlov dan William McDougall. Pavlov adalah seorang sarjana ilmu Val yang sangat fanatik dan sangat anti terhadap psikologi yang dianggap kurang ilmiah. Ia terkenal dengan eksperimen mengenai refleks terkondisi yang dilakukan terhadap anjing yang mengeluarkan air liurnya. Menurutnya, segala aktivitas kejiwaan pada hakikatnya merupakan rangkaian refleks. Ia mulai melakukan terhadap eksperimen tersebut pada akhir abad 19, kemudian mencapai puncaknya pada tahun 1940 sampai 1950. Selain Pavlov, pembangunan aliran ini adalah McDougall. Ia berpendapat mengenai teori insting. Menurutnya insting adalah kecenderungan bertingkah laku tertentu dalam situasi tertentu sebagai hasil pembawa sejak lahir dan tidak dipelajari sebelumnya. Aliran behaviorisme memandang manusia sebagai mesin atau robot yang dapat dikendalikan perilakunya melalui suatu kelaziman, sikap yang ingin dilatih terus-menerus sehingga menimbulkan maladaptif behavior atau perilaku menyimpang. Melalui behaviorisme ditemukan oleh sejumlah penelitian. Beberapa asas sebagai berikut. A. Classical conditioning. Suatu rangsangan atau akan menimbulkan pola reaksi tertentu apabila rangsangan tersebut sering diberikan bersamaan dan menimbulkan suatu reaksi tersebut. B. Law of effect. Perilaku yang menimbulkan akibat-akibat yang memuaskan akan kecenderungan diulang-ulang sebaliknya. C. Operant conditioning. Pola perilaku akan menjadi mantap apabila telah menuai hal-hal yang diinginkan. D. Modeling. Adanya kecenderungan mengidolakan, maka akan mengikuti dan menirunya. Objek psikologi dalam aliran ini adalah pelaku yang fenomenologis, bukan perilaku yang metafisik. Dan beberapa tokoh lain dalam aliran ini adalah John Watson, Clark L. Alt, B.F. Skinner, dan Albert Bandura. Aliran humanisme memandang bahwa aliran behaviorisme dan psikoanalisis telah merendahkan jati diri manusia yang dianggap robot yang mudah dikondisikan perilakunya, psikisnya. Aliran humanisme memandang bahwa manusia adalah makhluk yang mulia yang semua membutuhkan pokok diperuntukkan untuk memperbaiki spesiesnya. Aliran ini terdapat asas-asas penting yang mengenai manusia sebagai berikut. Contoh-contohnya yaitu yang pertama, manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak yang bebas. Yang kedua, manusia adalah makhluk yang sadar atau berpikir. Yang ketiga adalah manusia yang makhluk mempunyai cita-cita dan merindukan sesuatu yang ideal. Yang keempat yaitu makhluk yang kreatif. Yang kelima, makhluk yang bermoral. Yang keenam, makhluk yang sadar akan dirinya sendiri. Dan yang ketujuh adalah makhluk yang memiliki esensi kesucian. Salah satu tokoh aliran ini adalah
Abraham Maslow yang mengkritik Freud dengan mengatakan bahwa Freud hanya memiliki mengapa setengah jiwa itu sakit dan bukannya meneliti mengapa setengah jiwa itu yang sehat. Humanisme telah mengembangkan logoterapi yang mencitrakan kecerdasan manusiawi dalam tingkat yang tinggi. Semangat memaknai kehidupan melalui keyakinan tentang adanya kesadaran yang tinggi tentang makna hidup. Abraham Maslow juga dikenal sebagai bapak spiritual psikologi humanistik. Bagi Maslow, manusia dengan potensi akan mampu mengembangkan bakat dan kemampuannya. Aliran eksistensialisme. Aliran eksistensialisme. Berbicara mengenai aliran eksistensialisme, eksistensialisme merupakan kebebasan dan pilihan, kesadaran, otentitas, serta ketersaingan. Di mana konsep ini mengantarkan aliran eksistensialisme sebagai filsafat yang berbicara mengenai manusia. Kita ketahui bahwa pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial. Pada perkembangannya, konsep manusia sebagai makhluk sosial telah diakui oleh pemikir besar Eropa, yaitu Henry Karl Marx. Henry Karl Marx juga merupakan peletak dasar dan perintis teori sosiologi dalam tataran klasik. Dikatakan sebagai manusia sebagai makhluk sosial karena manusia cenderung tidak bisa hidup tanpa orang lain, yaitu mereka selalu ingin berinteraksi, entah itu interaksi antar individu, interaksi antar kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Karl Marx mengatakan konsep manusia sebagai kodrat manusia sebagai makhluk sosial merupakan manusia yang hidup secara kooperatif dan saling bekerja sama. Keterkaitan antara aliran eksistensialisme dengan psikologi, yaitu sama-sama berbicara mengenai kajian perilaku hidup manusia dengan cara memisah antara subjek dengan objek. Maka dikatakan pada aliran eksistensialisme ini bahwa interaksi yang baik dapat menimbulkan sebuah kebersamaan, dan dengan kebersamaan itu akan menciptakan sebuah kebahagiaan baik bagi individu ataupun kelompok itu sendiri. Tetapi psikologi lebih menekankan pada penghayatan kehidupan manusia di dunia dan berfokus pada kehidupan manusia di alam semesta, yaitu yang berbicara mengenai ketersadaran diri, menentukan nasib dan hidupnya sendiri, dan cenderung melakukan interaksi dengan orang lain dan tanggung jawab pribadi terhadap orang lain, serta cenderung melakukan perkembangan sebaik mungkin. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.